Mereka menganggap TKI itu rendah. Sampai Kamu TKI ya? Segitu banget 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ke Malaysia tuh benar-benar. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Coba bayangkan, kamu udah capek bangun usaha dari nol, jatuh bangun, sampai akhirnya punya brand sendiri. Tapi pas ke luar negeri, bukannya dihargai, malah diremehkan cuma karena penampilan. Itu yang dialami seorang owner jilbab asal Indonesia. Dalam sebuah podcast, dia cerita pengalamannya waktu datang ke Malaysia. Niat awalnya biasa aja, sekadar jalan sekaligus urusan bisnis. Tapi yang dia dapat justru perlakuan yang gak enak. Alih-alih dipandang sebagai pengusaha, dia malah dianggap sebagai TKI. Bahkan, ada nada merendahkan yang dia rasakan dari orang sekitar. Padahal, mereka sama sekali nggak tahu siapa dia sebenarnya, nggak tahu perjalanan hidupnya, nggak tahu usahanya yang sudah berkembang, dan nggak tahu pencapaiannya. Dari luar, mungkin dia terlihat sederhana, nggak pakai barang mewah, nggak tampil mencolok, tapi justru disitulah letak masalahnya. Banyak orang masih menilai seseorang cuma dari penampilan, padahal realitanya jauh berbeda. Dia adalah seorang pebisnis, punya brand jilbab sendiri, mengelola usaha, bahkan membuka lapangan kerja untuk orang lain. Tapi semua itu nggak kelihatan, hanya karena orang lebih cepat menilai daripada memahami. Cerita ini bukan cuma soal satu orang, ini gambaran yang sering banget terjadi di kehidupan kita. Kamu TKI ya? Segitu banget 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ke Malaysia tuh benar-benar standar kita tuh harus dilihat orang dari penampilan gitu. Okay. Ada cerita lucu. Dulu kira-kira 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, tapi aku nggak tahu pasti ya tahun berapanya, tapi sekitaran tahun itu. Aku kan lagi semangatnya berusaha tuh, lagi gencar-gencarnya jualan tuh, lagi oke-okenya rezeki yang dikasih Tuhan. Aku tuh kan beli produk itu dulu ke Malaysia. Ke Malaysia kita tuh barang tuh transit di Malaysia. Karena kalau beli barang itu transitnya di sana. Karena Swarovski itu benar-benar harus asli gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Tuh kan Swarovski itu banyak yang tiruan. Nah, aku pergi ke Malaysia lah untuk membeli batu itu dibikin Swarovski. Kan Swarovski itu kerajinan tangan. Yep. Di press gitu. Yep. Ada mesinnya di sini. Yep. Jadi dengan gaya kita maunya batu 3, batu ini kan beda-beda gaya. Itu kan seni, maunya di kepala atau batunya tabur gitu kan. Jadi cerita pendeknya, aku kan perginya tuh berangkat tuh kan jam dari Bukit Tinggi ke Padang itu naik pesawat kan ke Malaysia tuh 1 jam. Aku jam 3 tuh udah pergi ke Padang. Sampai di Malaysia jam 11. Ya kan perjalanan juga ya ke tempat kita beli barang. Pas setelah jam 11 aku beli A, B, dan C Swarovski itu milih. Lanjut aku langsung pergi ke bandara lagi dengan bawa barang 100 kilo. Kebayang gak sih 100 kilo tuh berapa beratnya gitu. Bukan banyaknya, kalau batu kan nggak banyak beratnya. Terus karena aku orang yang pemula jualan, aku nggak punya modal besar. Sementara Swarovski itu mahal banget. Kamu paham nggak sih mahalnya? Jadi aku nggak mandi, aku pakai baju tuh biasa aja. Pas ketemu sama orang di bandara internasional tuh, customnya bilang, orang yang apa tuh? Customer service-nya bilang. Iya, kayak petugas bandaranya bilang, "Heh, kamu apa namanya tuh?" Dia bilang saya tuh TKI ya. Astagfirullahaladzim, saya bilang, karena saya sejadul itu saya ngejar duit, ngejar beli barang, membeli produk ini gitu. Sampai penampilan nggak terperhatikan. Sampai penampilan saya nggak terperhatikan. Saya subcep berapa jauhnya dari bandara ke tempat saya beli produk sampai balik lagi itu benar-benar bikin effortnya tuh luar biasa banget Wance. Jadi sampai kamu TKI ya? Segitu banget 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ke Malaysia tuh benar-benar standar kita tuh harus dilihat orang dari penampilan gitu. Aku kan bawa barang banyak di bandara tuh sampai aku dibilang TKI. Dalam hatiku, gua beli lo gitu. Gua beli lo karena lu bilang gua TKI.
TKI gitu, gue bawa duit nih ke sini. Nah seperti itulah perjalanan aku sampai dengan Paris Nada Swarovski ini memberi berkah untuk aku. Memberi berkah banyak nih perajin-perajin di Bukit Tinggi dapat kerja nih, masang-masang batu Swarovski. Mereka menganggap TKI itu rendah. Sampai dikira TKI saking ribetnya bawa barang itu. Nah ini, Itu apa ini, Ibu bawa? kamu bilang gue TKI. Intinya di video itu isinya orang berdebat, Ibu seolah-olah merendahkan pihak TKI. Iya, bukan saya yang merendahkan TKI. Kamu pahami dong kata-kata saya. Bukan saya merendahkan TKI, tapi mereka menganggap TKI itu rendah. Makanya saya nggak mau dianggap TKI. Oke. Mereka itu Oknum-oknum yang di bandara itu. oknum-oknum itu yang menganggap TKI ini rendah. Kita nggak punya harga. Kita kayak di bawah babu. Gimana sih kayak orang nggak dihargai. Hello. Ibu direndahkan tuh karena hanya berpenampilan sederhana waktu itu kan? Ya kayak babu lah, kan saya angkat-angkat barang, saya nggak mandi, saya nggak bisa pakai bedak. Namanya saya memikirkan gimana bisa bolak-balik bawa barang langsung saya balik ke Indonesia. Saya kan nggak Perhatikan penampilan. memperhatikan penampilan, jadi saya dengan membawa beban. Nah itu kan nggak pakai dus-dus juga. Saya masukkan ke sini, saya masukkan ke baju, saya masukkan ke sini, semuanya kan ya kayak babu lah. Jadi istilahnya kan kita nggak bisa menilai dia dengan penampilan kalau zaman sekarang. Ibu sampai dikira TKI saking ribetnya bawa barang itu. Nah ini, Itu apa Ibu bawa? ini kan saya bawa batu Swarovski nih batu ini kan batu Swarovski. Terus saya kasih perajin di Bukit Tinggi menempel-nempel. Nah, berarti demi hijab yang sempurna seperti ini, Ibu sampai rela dibilang TKI waktu itu ya? Ya, tapi gara-gara itu alhamdulillah saya tuh juga merasakan hasil dari pekerjaan susah payah saya berjuang ke sana ke sini. Itu kan pengalaman saya di Malaysia. Nah, kamu kan nggak tahu juga pengalaman saya pergi ke Cina. Itu luar biasa juga. Ke Cina ada juga nanti akan saya share kenapa saya bisa ke Cina dengan bawa duit 30 juta tapi bawa barang 2 kontainer. Dan aku cukup kaget ya waktu pertama kali pindah dan melihat sosial media di sini. Ternyata masih ada warga Malaysia yang berpersepsi yang kok menurut aku kurang tepat ya terhadap orang Indonesia, baik yang tinggal di Malaysia ataupun orang Indonesia secara umum. Jujur aja awalnya kaget gitu ya, oh ternyata Indonesia dipersepsikan seperti ini. Tapi akhirnya aku paham, bisa jadi mereka cuma nggak ngerti. Makanya kenapa aku bikin video ini. Yang pertama, dipikirnya orang Indonesia datang ke Malaysia adalah ilegal atau pati. Padahal nggak semuanya ya orang Indonesia itu pati yang ada di Malaysia. Mungkin adalah oknum-oknum yang nakal, orang yang nakal yang memanfaatkan keadaan. Kalau yang itu dipenjarain aja nggak apa-apa gitu. Tapi jangan salah ya, masih banyak banget orang yang datang ke Malaysia secara legal. Kita terlalu cepat memberi label, terlalu mudah berasumsi, tanpa benar-benar tahu siapa orang di depan kita. Ironisnya, di zaman sekarang yang serba terbuka, pola pikir seperti ini masih ada. Dari pengalaman itu, dia justru mengambil pelajaran penting bahwa validasi nggak harus datang dari orang lain. Dan yang lebih penting, kita nggak perlu membuktikan diri ke semua orang, cukup terus berkembang dan tahu nilai diri sendiri. Dan buat kita yang dengar cerita ini, mungkin ini jadi pengingat juga. Jangan gampang menilai orang dari apa yang terlihat, karena bisa jadi orang yang kita remehkan justru punya cerita perjuangan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Menurut kalian, bagaimana? Tulis yuk di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya.